Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini memasuki hari ke-7. Kami semua di rumah menjalani isolasi mandiri. Setelah Sabtu tanggal 12 Juni, swab PCR kita di Rumah Sakit Universitas Andalas menyebutkan bahwa kita terkonfirmasi positif COVID. Lalu kami melakukan screening, ada torak dada, ada laboratorium darah, pemeriksaan, ada EKG, juga termasuk berapa oksigen, dan hasilnya isolasi mandiri dengan sejumlah obat yang harus kita minum, dengan tentu saja melakukan isolasi mandiri di rumah yang teratur begitu, untuk istirahat teratur, makan teratur, tapi tetap saja aktivitas kegiatan perkuliahan harus tetap jalan. Dan selama 4 hari ini saya juga sudah membuat video-video singkat karena memang napas masih belum terlalu bagus untuk bicara panjang begitu. Nah, pada kesempatan senja ini saya teringat bahwa kita sudah akan mengakhiri perkuliahan hukum tata negara. Ada sudah banyak materi yang sudah kita diskusikan. Saya akan coba mereview dulu yang juga sudah kita review ketika usai ujian tengah semester kemarin. Tentu saja di video-video yang lalu saya sudah membahas tentang istilah hukum tata negara. Mudahnya saya menyebutkan bahwa hukum tata negara adalah sekumpulan aturan yang mengatur mengenai lembaga-lembaga negara atau organisasi negara, kemudian yang mengatur hubungan antar lembaga negara satu dengan lembaga negara lainnya, dan yang mengatur hubungan antara negara dengan warganya. Itu pengertian mudah atau definisi mudah hukum tata negara. Lalu ketika bicara ruang lingkup, saya sudah menyampaikan bahwa hukum tata negara ruang lingkupnya itu mengatur atau mempelajari ilmu hukum tata negara itu mengenai jabatan-jabatan apa, organisasi negara apa yang diadakan menurut konstitusi dan undang-undang yang mengatur lainnya, lalu kemudian apa saja fungsi dan kewenangannya, bagaimana kemudian jabatan-jabatan itu diadakan, lalu hubungan antar satu jabatan dengan jabatan lain, dan tentu saja batas kewenangannya, termasuk pertanggungjawaban dari jabatan-jabatan itu. Nah, masuk ke dalam ruang lingkup hukum tata negara yang lebih luas lagi, hukum tata negara tentu saja juga mengatur mengenai hubungan antara negara dengan warganya dan penduduk negara. Nah, sahabat pembelajar, tentu saja di bagian pertama itu kita sudah diskusikan mengenai istilah, kemudian pengertian, dan ruang lingkup hukum tata negara. Pada bagian yang lalu juga, dan itu sudah di UTS kan, di ujian tengah semester kan, kita membahas mengenai beberapa konsep yang penting dalam hukum tata negara. Yang pertama, konsep tentang bentuk negara. Di sana sudah didiskusikan mengenai bentuk negara. Ada video kami mengenai bentuk negara, dan itu diambil di Masjid Terapung Pesisir Selatan. Saya menyebutkan bicara mengenai bentuk negara, sebetulnya diskusi mengenai susunan atas dan bawah dari negara. Jadi bentuk negara Indonesia itu ya bicara soal bagaimana hubungan antara pemerintah pusat di Indonesia dengan pemerintah daerah yang merupakan bagian di bawahnya. Dan selain bicara soal bentuk negara, kita juga bicara tentang bentuk pemerintahan. Bicara mengenai bentuk pemerintahan, sebetulnya kita sedang mendiskusikan bagaimana pengisian jabatan dari kepala negaranya. Di Indonesia bentuk pemerintahan itu republik, karena presiden sebagai kepala negara itu dipilih oleh rakyat, berbeda dengan bentuk pemerintahan monarki atau kerajaan yang pemilihan kepala
pengisian kepala negaranya tidak oleh publik atau tidak oleh rakyat. Misalnya ketika kita bicara negara sebelah ya, Malaysia itu monarki yang di Pertuan Agong itu dipilih secara bergilir berdasarkan alfabet dari negara-negara bagian yang juga punya raja-raja begitu. Nah, lalu kita juga diskusi mengenai sistem pemerintahan. Bicara soal sistem pemerintahan, kita akan mendiskusikan hubungan antara eksekutif dengan parlemen, dengan legislatif. Sistem pemerintahan Indonesia itu presidensil, yang berbeda tentu saja dengan sistem pemerintahan parlementer yang juga dianut oleh Malaysia. Nah, kasus Indonesia dan Malaysia, walaupun kita berjiran, kita bertetangga, dari konsep bentuk negara, kemudian bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, kita semuanya berbeda. Bentuk negara Indonesia kesatuan, bentuk negara Malaysia itu federasi begitu ya. Kemudian bentuk pemerintahan Indonesia itu republik, sementara Malaysia monarki. Sistem pemerintahan Indonesia itu presidensil, Malaysia dengan parlementer. Nah, perbedaan-perbedaan itu meskipun kita sama-sama berada dalam kawasan Melayu atau Melanesia begitu, dan kemudian kita serumpun serta kita dipersamakan oleh banyak hal, tetapi tetap saja pilihan itu tergantung dari pergumulan proses menjadinya negara. Perlembagaan di Malaysia tentu saja karena persemakmuran Inggris, proses pembentukan juga berbeda dengan Indonesia yang bekas jajahan dari Belanda, kemudian Jepang, lalu Belanda lagi, sebelumnya juga 5 tahun oleh Inggris. Tetapi proses itu berbeda. Ketika Indonesia menyusun Undang-Undang Dasar, dari mulai BPUPKI sampai Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, itu menghasilkan bentuk pemerintahan, bentuk negara, dan sistem pemerintahan yang berbeda dengan Malaysia. Sahabat pembelajar, penting juga bagi kita semua memahami mengenai sumber-sumber hukum tata negara. Nah, bicara soal sumber hukum tata negara ada 2 pembedaan. Yang pertama mengenai sumber hukum yang bersifat material atau sumber hukum material. Sumber hukum tata negara material itu dilihat dari apa yang menjadikan dasar, kemudian itu ditaati menjadi hukum. Apa dasar-dasar masyarakat atau warga kemudian mentaati hukum. Sumber hukum material itu ya berasal dari keyakinan hidup, kemudian agama yang dianut, perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan, kemudian kondisi sosial, ekonomi, politik, hankam, itu menjadi sumber material dari hukum tata negara. Kasus yang paling atau contoh yang paling mudah sebetulnya adalah ketika Pancasila, prinsip-prinsip 36 butir, 45 butir Pancasila itu menjadi dasar bagi sumber hukum material tata negara di Indonesia. Dan kita akan lanjutkan setelah azan maghrib ini. Ya, kita lanjutkan karena barusan kita sudah sholat maghrib dan kita akan lanjutkan diskusi kita ini berkaitan dengan sumber hukum tata negara. Sumber hukum tata negara saya sudah sampaikan ada 2, yaitu sumber hukum tata negara material yang Prof. Usep Ranawijaya menyebutkan dari mana sebetulnya dasar bahwa hukum itu kemudian ditaati, dari mana hukum itu bermula. Kalau dalam bahasa Belanda disebut dengan welbron gitu. Nah, saya sudah menyebutkan tadi sumber hukum material itu bisa berasal dari keyakinan keagamaan yang dianut oleh masyarakat. Kemudian kalau misalnya Indonesia, kita mengenal prinsip-prinsip Pancasila sebagai hukum atau sumber hukum material ketatanegaraan. Nah, welbron itu sebetulnya
apa yang menjadi dasar kemudian hukum itu ditaati, bisa saja lahir misalnya dari perkembangan ilmu pengetahuan. Contoh yang paling mudah di bidang hukum tata negara misalnya perundang-undangan adalah ketika Mahkamah Konstitusi melalui peraturan Mahkamah Konstitusi itu sejak beberapa tahun terakhir ini sudah di hukum acaranya menerima berkas permohonan melalui online misalnya, dan kemudian ketika pandemik apalagi itu kemudian sangat bermanfaat sekali. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan, jarak yang bekerja sama, kemudian MK dengan beberapa fakultas hukum dan perguruan tinggi melakukan sidang di kampus-kampus misalnya melalui media elektronik. Ini kemudian juga diatur di PMK yang baru, bahkan permohonan bisa diterima melalui online ataupun offline begitu. Nah, ya contoh yang sederhana lainnya, contoh yang mudah misalnya ketika mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, lalu kemudian Islam mengatur kewajiban di rukun Islam, yaitu salah satunya misalnya harus berhaji, dan berhaji tentu saja harus dikelola oleh negara, maka lahir undang-undang pengelolaan haji. Ketika berhaji tidak langsung otomatis daftar tahun ini kemudian berangkat tahun depan, harus tertunda misalnya 11, 12, 13 tahun, maka kemudian ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bagaimana dana haji itu harus dikelola. Demikian juga dengan pengelolaan zakat misalnya, muncul undang-undang tentang zakat. Lalu ketika muncul bom Bali, muncul undang-undang anti terorisme. Kemudian ketika ada kejahatan kerah putih, ada pencucian uang hasil kejahatan, maka muncul undang-undang tindak pidana pencucian uang. Itu beberapa contoh di antara sumber hukum material misalnya begitu. Nah, sementara sumber hukum formil, Kenbron dalam bahasa Belanda, itu bisa kita lihat dari formal bentuk-bentuk sumber hukum. Jadi ada sumber hukum tata negara yang bersifat formil, itu ada hukum tata negara, sumbernya itu peraturan perundang-undangan, ada kebiasaan ketatanegaraan, ada hukum adat ketatanegaraan, ada kebiasaan tadi saya sudah sebutkan, kebiasaan ketatanegaraan, ada juga putusan mahkamah, putusan peradilan di bidang ketatanegaraan, termasuk juga perjanjian internasional di bidang ketatanegaraan dan doktrin dari pakar-pakar hukum tata negara. Itu sudah dibahas di video khusus yang saya ingat sekali dibuat di perjalanan kawasan Mande. Nah, sahabat pembelajar, di ujian tengah semester kita sudah diskusikan itu, bahkan sudah muncul di UTS. Pada kesempatan di Kapita Selekta ini, saya ingin juga menegaskan bahwa hukum tata negara juga mempelajari, ilmu hukum tata negara itu juga mempelajari mengenai hak asasi manusia. Saya sudah juga buatkan video mengenai apa itu hak asasi manusia, kalau tidak salah ya di kawasan Padang Panjang ya, di Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minang. Sahabat, hukum hak asasi manusia, secara sekilas saya akan sampaikan bahwa HAM awalnya itu bersifat negative rights. Jadi hak asasi manusia itu ya anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia, tidak perlu diminta, taken for granted begitu. Ketika lahir, setiap insan itu mempunyai haknya, dan haknya itu tidak bisa dikurangi oleh siapapun. Karenanya kemudian hak asasi pada awalnya negative right, walaupun tidak diatur oleh negara, dia lahir bersamaan dengan lahirnya manusia. Nah, namun demikian, karena selalu saja ada penistaan antara manusia satu terhadap manusia lainnya, ada penjajahan antar satu bangsa terhadap bangsa lainnya, ada homini lupus begitu. Dalam pandangan filsuf Thomas Hobbes, manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya, maka
muncullah kemudian usaha untuk melakukan perlindungan terhadap hak asasi. Nah, dari negative right, sesuatu yang sudah taken for granted dari Tuhan begitu, maka kemudian hak asasi juga harus dilindungi. Meskipun dia anugerah Tuhan dan setiap orang harus melindungi, tetapi karena ada dalam sejarah umat manusia itu pertentangan antar manusia satu dengan manusia lainnya, maka kemudian lahirlah penistaan HAM gitu, lahirlah kemudian kolonialisme Eropa terhadap Asia dan Afrika. Lalu di sana muncul gerakan untuk memerdekakan diri, di sanalah gerakan hak asasi manusia juga lahir. Nah, sejarah HAM modern meskipun misalnya digagas oleh negara-negara besar karena kesadarannya terhadap penindasan yang dilakukan oleh bangsanya, sebetulnya sudah dilakukan ikhtiar oleh negara-negara di Asia Afrika melalui gerakan-gerakan ingin membebaskan diri supaya kemerdekaan. Di Indonesia sudah mengatakan jauh-jauh hari bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sahabat pembelajar, kita paham, dikenal kemudian Frankie Delano Roosevelt dan istrinya itu menggagas misalnya pertemuan PBB mengenai hadirnya United Nation. Lalu kemudian lahir kemudian tanggal 10 Desember piagam hak asasi manusia. Itu adalah karena kesadaran Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua meluluhlantakan sisi-sisi kemanusiaan gitu. Selain sebetulnya di masyarakat internasional, ya lagi-lagi di Indonesia jauh-jauh hari perjuangan pergerakan kemerdekaan itu menandakan perjuangan terhadap hak asasi manusia. Lalu kemudian sampai hak asasi manusia itu ada dalam Konstitusi Indonesia, ada pasal 27, pasal 28 gitu kan, dan ada pelindungan terhadap fakir miskin dan anak terlantar. Lalu pada tahun 66 ada TAP MPRS yang mengatur tentang hak asasi manusia. Lalu kemudian lahir juga Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang sebelumnya juga ada ketetapan MPR tentang HAM. Sahabat pembelajar, saya pikir di bagian pertama Capitas Lecta itu dulu yang bisa saudara-saudara pelajari, dari mulai istilah HTN, pengertian HTN, ruang lingkup HTN, sumber-sumber HTN, kemudian bentuk pemerintahan, bentuk negara, kemudian sistem pemerintahan dan hak asasi manusia. Itu adalah Capitas Leksi yang pertama. Pada video berikutnya kita akan siapkan juga Capitas Lecta Hukum Tata Negara 2 yang merupakan bahan untuk ujian akhir semester juga. Saya pikir itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.